Bab 2208. Ruang tersegel. Di bawah 3 segel klan iblis, Ramley Leng tampak jelek dan menemukan bahwa raiknya sepenuhnya disegel dalam sekejap. Dan selain mata dan mulut, tidak ada bagian tubuh lain yang bisa bergerak. Tentu saja, setelah tangannya dicabut, tidak banyak yang tersisa di mana dia bisa bergerak sekarang. Yah, sekarang kamu tidak bisa mati, dan tidak ada kesempatan untuk pulih. Kita bisa mengobrol dengan baik. Erikin meraih batu di dalam gua dan duduk di seberang Ramley Leng yang terbaring di tanah. Kamu dan aku belum pernah saling kenal, dan tidak ada dendam antara aku dan ketua iblis. Kamu mengerahkan orang untuk membunuhku, kenapa? Tanya Erikin enteng. Ini juga pertanyaan yang selalu ingin dia cari tahu. Kamu ingin tahu kenapa? Ramley Leng tersenyum, mendekatlah, aku bisa memberitahumu. Ketika Erikin mendengar kata-kata itu, kaki Ramley Leng langsung berdarah. Jika ingin melakukannya, itu adalah racun di lidahmu, aku rasa kamu berpikir terlalu banyak. Kamu pikir aku akan memberitahumu, mimpi saja. Ramley Leng mendengus dingin dengan mulut berdarah. Bahkan jika kamu tidak memberitahuku, aku juga tahu, itu Nicholas Peng, kan? Erikin mencibir. Dia memanggilmu ke dunia dewa dan ada hubungannya denganmu. Tapi karena kamu ingin mati, sepertinya orang di belakang bukan hanya Nicholas Peng. Dipikir-pikir sekarang, Nicholas Peng memang tidak cukup kuat sendirian. Jika ingin membawa banyak ketua iblis ke alam bawah, pasti ada seseorang di belakangnya, atau kekuatan besar, kan? Apakah benar atau tidak, biarkan kamu menebaknya. Singkatnya, kamu tidak ingin tahu apa-apa dariku. Ramley Leng mencibir. Dia menundukkan kepalanya untuk mencegah Erikin melihat matanya. Pemuda ini sangat mengerikan sehingga dia sedikit ketakutan. Erikin menebak banyak hal hingga dia ingin meminta kematian atas inisiatifnya sendiri. Melihat Ramley Leng diam, Erikin tidak banyak bertanya. Dengan mengangkat tangan, tas penyimpanan Ramley Leng di pinggangnya tiba-tiba jatuh ke tangan Erikin. Ekspresi Ramley Leng tiba-tiba berubah, mengungkapkan rasa dendam dan sakit hati. Ekspresimu, seharusnya ada banyak hal baik di dalamnya. Menjungkir balikan beberapa tas penyimpanan, mata Erikin juga berkilat penasaran. Petarung fase penilaian yang lebih lemah jauh lebih kuat daripada ranah fase transendensi. Terlepas dari waktu kultivasi, orang-orang dan lingkungan yang berhubungan dengan mereka akan sangat berbeda. Tentu saja, berbagai senjata berharga dan pil mujarab yang digunakan dalam tas penyimpanannya hanya akan semakin berharga dan sulit ditemukan. Selain itu tiba-tiba terpikir olehku bahwa ketua iblis ada di alam dunia dewa. Seharusnya tidak ada sekte atau kekuatan skala besar, selain itu kepribadianmu egois dan mencurigakan. Seharusnya tidak mungkin memasukkan semua kekayaan bersihmu ke dalamnya. Erikin tersenyum tiba-tiba. Di tempat-tempat seperti Partai Jihuo atau keluarga Zeng, hal-hal yang paling berharga dari suku tersebut, tentu saja mereka harus tinggal di sana, dan mereka juga akan meletakkan beberapa hal yang sulit untuk berkembang di tempat tinggal mereka sendiri. Bahkan ada beberapa kultivator yang mempunyai beberapa tempat persembunyian, dan mereka tidak memakai semuanya. Tetapi ketua iblis sangat rakus dan di lingkungan berbahaya dari dunia dewa, dia pasti tidak memiliki kesadaran seperti ini. Jadi apa, percuma jika kamu mendapatkan tas penyimpananku. Ini adalah tempat yang mati, ruang kecil yang kosong di celah. Ramley Leng sangat patah hati karena perkataan Erikin sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak lagi. Tapi saat dia berbicara, kepalanya tiba-tiba menjadi jernih. Ya, ini adalah ruang retak di mana tidak ada cara untuk melarikan diri. Kamu dan aku akhirnya akan terjebak di sini, hahaha, aku bahkan lupa tentang ini. Bocah tengik,
Bagaimana kalau kamu melakukan yang terbaik? Bagaimana jika kamu mendapatkan tas penyimpananku? Aku juga bodoh. Apa yang bisa kamu sebarkan? Bahkan jika kultivasiku pulih dan kamu mengetahui tentang ketua iblis, memangnya kenapa? Setelah itu, Ramleileng tiba-tiba tidak bisa menahan tawa sedih. Semua orang di sini akan mati. Selama 100 tahun, ribuan tahun, atau bahkan 10.000 tahun, sampai mati di penangkaran. Mengikuti teriakan Ramleileng, Leona Zhang dan yang lainnya juga perlahan-lahan sadar kembali. Ketika mereka mendengar teriakan Ramleileng, ekspresi semua orang agak masam. Diam, bukankah itu karena kamu, dan jangan berpikir kita tidak bisa keluar. Chen berjalan mendekat dan menamparkan wajah Ramleileng dengan tamparan. Apa yang kulakukan? Kalau tidak percaya, coba berbagai cara berkomunikasi dengan dunia luar dan lihat apakah ada tanggapan. Ramleileng berhenti berteriak, hanya mencibir, memandang semua orang dengan simpati dan ejekan. Ekspresi Chen berubah. Sebenarnya dia baru saja mencobanya. Tidak peduli metode apa yang digunakan untuk menghubungi, kerohanian tidak dapat ditularkan, tetapi akan segera kembali. Bukannya tenggelam ke laut, tapi kerohanian itu mengalami semacam rintangan dan tidak bisa melewatinya sama sekali. Memutar kepalanya untuk melihat Leona Zhang dan yang lainnya, ekspresi semua orang juga tidak bagus. Jelas, semua mengalami hasil yang sama. Bagaimana? Mengertikan, kita sudah berakhir. Ramleileng tertawa liar. Bersambung. Bab 2209. Jalan bercabang yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah momen paling bahagianya setelah dia menghadapi serangan balik, disegel oleh Eric Qin dan menjadi tahanan. Bagaimana jika kalian menang? Apa gunanya mengambil tas penyimpananku? Ini adalah tempat kematian. Tidak peduli siapa itu, pasti akan mati di sini. Tuan Qin. Chen dan yang lainnya memandang Eric Qin. Mereka sekarang dalam keadaan kebingungan dan tidak tahu harus berbuat apa. Sebenarnya, tidak perlu mengatakan Ramleileng, mereka juga memiliki firasat buruk. Lagi pula, sebagai kultivator partai Jihuo, mereka telah lama diperingatkan untuk tidak mendekati pusaran api di Sungai Fenyan. Karena sejarah telah membuktikan berkali-kali bahwa selama terlibat dalam pusaran air, kamu tidak akan pernah bisa hidup, apakah itu hidup atau mati. Dan mereka lebih sial lagi, karena terlibat dalam pusaran api terdalam dan terbesar di seluruh Sungai Fenyan. Jangan perhatikan dia. Penatua Chen, kamu pegang orang ini, mari kita jelajahi tempat lain. Eric Qin menggelengkan kepalanya. Kerohanian tidak dapat melakukan perjalanan melalui tempat ini dan dia telah memverifikasinya sejak lama. Namun, adalah normal bagi kultivator untuk memasuki ruang independen kecil ketika datang melalui celah-celah di ruang tersebut. Adapun ketidakmampuan orang lain untuk melewatinya, bukan berarti kamu tidak bisa. Jika kehilangan kepercayaan diri sebelum mulai mencari, maka apapun bahayanya, juga bisa menjadi makam kultivator. Bagus. Chen mengeluarkan seikat tali abadi dan mengikat Ramleileng dengan erat, seperti ayam, dan memegangnya di tangannya. Fase transendensi, menarik kultivator setengah badan, tidak memiliki beban sedikit pun. Meskipun semua orang dalam keadaan koma sebelumnya, mereka tidak terluka, jadi tidak ada masalah untuk bergerak. Eric Qin berjalan di depan, dan hanya 2 jiwa Dewa Penatua Li yang tersisa mengambang di belakang. Gua di sini sangat luas, lurus ke atas, ada jarak 1 kaki dari dinding atas. Beberapa orang berjalan berdampingan, tidak akan ada kesesakan. Hanya saja gua itu tidak cerah, hanya sedikit nyala api, melayang di sekitar gua, membawa kecemerlangan samar ke tempat ini. Tekanan di sini juga tidak sedikit, mungkin juga dipengaruhi oleh lingkungan di mana pusaran api berada. Berjalan di sini,
Tekanan kursif mirip dengan sungai Fenyan di kedalaman ribuan kaki, dan kerohanian juga dikompresi dalam jarak 10 meter. Iblis Fu, bagaimana situasimu sekarang? Saat berjalan di dalam gua, Eric Qin menghubungi Iblis Fu. Hei, aku baik-baik saja sekarang. Aku telah menelan begitu banyak aura kerohanian. Jika aku tidak membaik, maka aku akan malu dengan kerohanian yang telah kamu tambahkan kepadaku. Iblis Fu berkata dengan lincah dan dengan penuh semangat. Jimat ketua iblis, bisakah kamu menggambarnya? Tanya Eric Qin. Aku punya gambar jimat, bisakah aku menyalinnya? Menggunakan teknik 3 segel klan iblis, meskipun untuk sementara dapat menyegel Ramley Leng membuatnya tidak bergerak. Tapi orang ini sama sekali bukan manusia, dan keadaannya sangat aneh, siapa yang tahu berapa lama itu akan berhasil. Meskipun sekarang Ramley Leng berhenti berbicara, tetapi Eric Qin merasa bahwa dia sedang membuat sesuatu. Cara terbaik untuk menghadapinya adalah dengan menyegelnya langsung dengan jimat khusus seperti setan Gemini sebelumnya. Meskipun aku bisa menggunakan jari ini sekarang, tapi benar-benar belum pernah menggambarkan jimat ini. Aku harus mempelajarinya, tetapi itu mungkin. Ketika Iblis Fu melihat pola jimat yang rumit, dia tidak segera menyetujui. Jangan khawatir, kamu bisa mempelajarinya perlahan, dalam beberapa hari. Eric Qin melirik Ramley Leng. Apapun rencana yang ada di dalam hatinya, dia harus disegel dengan patuh ketika jimat keluar. Tidak lama berjalan dan beberapa jalan bercabang segera muncul di depan mereka. Eric Qin memilih satu secara acak. Setelah berjalan masuk, dia menemukan bahwa setelah berjalan tidak lama, jalan di depan telah bercabang lagi. Sepanjang jalan, Leona Zhang dan Jesse Tang sudah sedikit terengah-engah. Eric Qin berhenti, dan semua orang mendiskusikan bagaimana bergerak maju. Sepertinya ada banyak jalan bercabang di gua ini. Haruskah kita memilih rute untuk kita masing-masing? Tanya Jesse Tang. Apa yang harus dilakukan jika menghadapi bahaya? Tekanan di sini sangat kuat, kerohanian tidak dapat menyebar terlalu banyak. Ketika aku tidak bisa sampai di sana tepat waktu, kalian akan berada dalam bahaya. Penatuali menggelengkan kepalanya. Tetapi jika kita ingin maju bersama, dengan begitu banyak percabangan, tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan semuanya. Leona Zhang berkata, sebenarnya, aku punya solusi, tetapi tidak tahu apakah itu bisa atau tidak. Pada saat ini, Chen berbicara, dan dia menepuk-nepuk tas penyimpanan. Beberapa tikus setan sepanjang setengah meter dengan bulu merah terbang keluar dari dalam. Kakak seperguruan, apakah ini siluman tikus api? Beberapa orang menoleh. Eric Qin juga melihat monster iblis ini. Binatang kecil ini, kultivasinya mungkin adalah tahap awal dari tahap fase transendensi, dan mereka tampaknya tidak memiliki kecerdasan tinggi dan tidak dapat berbicara. Namun, bulu berwarna api di tubuhnya dipenuhi dengan jejak api, dan itu jatuh di sini dengan cocok. Melihat semua orang, binatang kecil ini berbaring di tanah dengan malas, tidak bergerak, dan tidak takut pada manusia. Bersambung.